wabarakatuh. Halo adik-adik. Masih ingat dengan kakak-kakak yang di depan ya? Masih. Benar masih? Masih. Dulu kakak mau tanya, dulu kakak pernah kesini kapan? Puasa kita ngapain? Oh iya, kita buka bersama di sini ya, masih ingat kan? Masih. Alhamdulillah, masih diingat ternyata. Baik, adik-adik, kakak-kakak di sini sudah tahu kan kita mau ngapain? Sudah tahu? Belum? Oke baik, mungkin kita mau izin mulai acaranya Pak Turki. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka sosialisasi Miracle of Muslimah. Bullying is not cool. Mari berteman dengan asing tanpa musik. Ya, baik. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara siang menjelang sore hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Ponpes Darul Thaibah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kak Zuli selaku pimpinan dari Miracle of Muslimah beserta rekan-rekan pengurus sekalian, dan yang kami hormati Mbak dokter ya, Mbak dokter, karena kalau saya bilang ibu nanti terlalu tua karena masih muda kelihatannya. Ya, Dokter Jayun Sasmita yang telah berkesempatan hadir bersama kita di sini bersama anak-anak panti asuhan. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu patut kita syukuri. Dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita contoh suri teladan yang baik, apalagi terhadap anak yatim. Bahkan dalam sabdanya beliau sampai mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada, katanya sabda Rasulullah. Artinya apa? Saya dan anak yang mengasuh atau anak yang mendidik anak-anak yatim terus seperti ini di surga. Artinya bahwa orang yang mendidik atau yang memperhatikan anak yatim piatu akan sangat dekat bersama Rasulullah di surganya Allah Ta'ala. Insyaallah, semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Para akhwat dan rekan-rekan Dewan Guru Pengasuh yang kami hormati, sebagai perwakilan dari Dewan Asatidz yang ada di panti asuhan ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini merupakan kali kedua kalau tidak salah, kedua atau ketiga ya? Ya, kedua ya. Alhamdulillah
selalu terjalin silaturahim yang baik. Artinya kita tidak dilupakan ternyata. Ya, saya secara pribadi sebenarnya ingin ketemu sama Ibu Ketua beserta rekan-rekan pengurus sebenarnya. Ya, karena bagaimanapun kita di sini tentu perlu motivasi yang banyak. Jadi kunjungan mbak-mbak muslimah pun yang kesini bukan hanya sekedar seremonial saja, tidak seperti itu. Akan tapi itu menunjukkan bahwa kami di sini tidak sendirian. Ternyata ada orang yang jauh dari sana, dari Pengadangan, yang jauh-jauh ke sini hujan-hujanan, ya, untuk mengunjungi kami di sini. Untuk berkunjung, bertukar ide, bertukar pikiran, ya, untuk datang ke sini. Datangnya mbak-mbak muslimah pun ke sini, kami sangat-sangat bahagia karena ada sahabat kita. Jadi saudara kita semakin bertambah, kenalan kita akan bertambah. Demikian juga adik-adik kita yang ada di sini, yang ada di Panti Asuhan NW Tetangga ini sangat-sangat bahagia menerima kunjungan dari rekan-rekan dari mereka muslim ini. Kalau kita lihat di wajah santri-santri Panti kita ini selalu senyum-senyum dari tadi. Ya. Nah, apalagi untuk saat ini pada era zaman ini yang namanya bullying, bahkan di Jakarta Jumat yang lalu itu terjadi pengeboman kalau tidak salah itu kan di masjidnya. Itu katanya yang jadi tersangkanya itu adalah anak yang sering dibully. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari bahaya bullying itu sendiri. Bullying itu saling motor, saling ngatain orang tua, nah itu bullying. Ya, nah nanti untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Mbak Dokter. Ya, nah silakan anak-anak menyimak sebaik mungkin apa yang disampaikan di sini. Ya, nanti anak-anak juga bisa langsung kenalan bersama kakak-kakaknya yang ada di sini. Ya, insyaallah mereka kaum muslimah ini merupakan orang-orang yang baik. Jika tidak baik maka mereka tidak akan berkunjung, mereka tidak akan bertemu di tempat kita yang seperti ini. Baik, adik-adik mereka muslimah dan anak-anakku, santri dan santriwati Panti Asuhan NW Tetangga, semoga kunjungan dari mereka muslimah ini bisa menjalin hubungan silaturahim kita yang terus berlanjut, walaupun tidak di sini akan tapi mungkin nanti di perjalanan atau mungkin nanti di tempat yang lain kita bisa saling menjalin silaturahim ini. Baik, itu saja dari kami. Kita ucapkan sekali lagi ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan ucapan permohonan maaf bagi kami mungkin ada hal-hal yang kurang berkesan di hati saudari-saudari milik kaum muslimah atau jamuan kami mungkin ada yang kurang, mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Guru, ternyata ada sesuatu di rumah jadi harus balik duluan. Kemudian kita nanti didamping sama Bu Dokter di sini. Pak Guru ini baik, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah Darut Thayyibah. Selanjutnya laporan Ketua Panitia, sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Kak Fadila, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdua ya buat kembali mengunjungi panti asuhan Darul Qoyimah. Semoga dengan bertemunya kita kembali bisa mempererat tadi struktur kita. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia, khususnya sahabat seperjuangan kita, tim Miracle of Muslimah, sudah meluangkan waktu dan tenaganya sehingga acara kita bisa berjalan dengan baik walaupun terhalang dengan hujan ya tadi. Semoga dengan hadirnya kami ke sini bisa memberikan dampak positif dan juga bisa mempererat silaturahmi kita semakin erat ya. Dan semoga kita diizinkan nanti buat kembali lagi ke sini. Semoga nggak kapok ya buat menerima kita balik lagi ke sini nanti. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedua panitia. Ya, kita lanjut ke sesi yang paling penting adik-adik. Jadi sudah tahu tadi kita akan sosialisasi temanya. Mari kita berteman dengan asik tanpa mengusik. Nah, bullying is not cool. Ya, gak gaul bully itu, ya kan? Saling membuli itu benar ya kata Pak gurunya ya. Di Jakarta kemarin ada sebuah kasus yang dimana sering dibully sampai akhirnya dia bunuh diri, sampai akhirnya dia loncat dari lantai 4, sampai akhirnya tekanan mental. Ada salah satu anak tekanan mental akhirnya meninggal dunia. Ternyata bully itu sekarang tidak bisa kita sepelekan, ya Pak Guru ya. Benar sekali, baik. Kita akan berbicara tentang bullying dari pakarnya. Kita lihat dari medis langsung, apa sih dampak, apa sih penyebab, dan bagaimana sih antisipasi kita sebagai perempuan dan sebagai laki-laki, cara untuk mencegah bullying itu tersebut. Baik, kita kenalkan, ini ada Kakak Dr. Jayang Sasmita yang akan menjelaskan kita tentang bullying tersebut. Kepada Kak Jayang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa mukanya pada tegang sekali? Senyum dong. Ayo, iya, saya senyum dong. Ini muka tegang sekali nih. Ini kita lagi nggak lagi kuis ya. Ini kita lagi sharing aja. Jadi santai-santai aja ya. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri lagi. Kami dari Miracle of Muslimah. Mungkin adik-adik udah kenal sama teman-teman yang lain, tapi ini baru pertama kali saya kesini. Sebenarnya saya kerja di sini bapak kepala sekolah di rumah sakit Selalarang. Pernah di sini juga waktu itu ada baksos di depan sana tahun 2023 kalau tidak salah di situ. Dan ini tapi pertama kali saya kesini. Ya, jadi udahlah luas sekali, jadi belum sempat keliling-keliling ya. Terus, oke, ini sebenarnya materi ada yang akan dibawakan sama kakak muda yang namanya, tapi kebetulan memang ada urusan yang sangat mendadak, jadi nanti saya yang mewakilkan. Oke, jadi kita mulai aja. Tadi sambutan sudah panjang lebar sekali dari Bapak Kepala sama Ibu Ketua Panitia, jadi oke kita langsung aja. Oke, bullying is not cool. Kenapa dibilang kayak gitu coba? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah dibully nggak? Ada yang pernah dibully nggak? Ada? Oh, saya sendiri pernah dibully, saya pernah dibully. Hampir kita semua itu pernah merasakan bullying. Kalaupun hanya sekedar verbal ya, jadi bullying itu sangat banyak ya. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas? Pertama, Indonesia, nih kayaknya kalau teman-teman tahu kan Korea itu angka bullyingnya yang sangat tinggi, ya enggak? Ya enggak? Ada yang pernah ke Korea enggak? Oke, ini kata-katanya berarti. Nah, Korea itu terkenal sangat bullyingnya sangat tinggi.
justru Indonesia menjadi negara nomor 5 angka bullying tertinggi di dunia dari 78 negara. Bayangkan. Kita kelima dari 78 negara. Yang pertama itu adalah Filipina. Itu semua dari aspek bullying itu semuanya mereka tinggi. Nah kalau kita itu kebanyakan yang agak disepelekan itu verbal biasanya. Ya, kayak ini biasanya Pak, beda enggak? Ini gendut enggak? Nah itu hal-hal yang kita anggap sepele. Tapi, nah jadi gini, bullying itu ada berapa banyak, ada enggak? Apa aja? Ada enggak? Ada enggak? Ada apa aja? Betul, ada pertama, ada bullying fisik. Terus yang kedua, apa? Mental ya, mental juga termasuk. Fisik itu sangat jelas kita lihat karena bisa kita lihat secara mata telanjang. Efeknya masih bisa kita lihat. Yang kedua itu verbal. Nah verbal itu yang bisa mempengaruhi psikologis orang. Tadi yang dibilang sama mental health ya biasanya. Yang ketiga itu ada cyberbullying. Sekarang kita hidup di zaman modern ya, yang serba digitalisasi. Ya, terus yang keempat itu ada sosial. Terus ada secara seksual. Nah itu, tapi biasanya ada yang nanya, apa yang paling berat di bullying tersebut yang di antara 5 yang tadi? Tidak ada yang lebih berat ataupun ringan. Kelasnya sama aja, karena itu terkait sama penerimaan dari diri masing-masing orang. Nah sekarang kita udah ngerti ya beberapa macam bullying. Nah tapi kita harus tahu dulu bullying itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Bullying itu apa? Apa coba? Bullying itu apa kira-kira? Merundung, ya, mengintimidasi, ya. Itu namanya bullying. Bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja. Ingat, sengaja dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang yang merasa dirinya lebih kuat atau lebih dominan terhadap orang lain, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Itu namanya bullying. Ya, nah tadi kan udah ngerti ada beberapa bullying yang hatta kita ngatain teman kita, ini gendut nape, ini kurus nape. Nah itu juga termasuk dari bullying ya. Jadi fisik itu jelas ya, kita memukul, kita menjambak, kita kalau kalian di sekolah itu biasanya malak. Nah itu termasuk fisik. Nah verbal yang tadi mengintimidasi, mengancam, menghina. Nah terus sosial, misalnya kita mengucilkan orang. Terus misalnya kalau saya berbullying, kita sengaja ngetik ajakan untuk membenci, itu juga termasuk dari cyberbullying. Nah terus yang seksual ya udah kita nanti yang seksual ya. Jadi nanti kita catcalling juga termasuk ya. Catcalling itu juga termasuk ya. Dan itu apa dampaknya? Dampaknya itu sangat banyak. Yang pertama bisa dampak psikologis ke si penderita dulu nih. Apa? Dampak psikologis pertama bisa karena depresi. Tahu namanya depresi? Ngurung diri, terus nanti menarik diri, terus akhirnya nanti ada stres, ada PTSD namanya. Itu yang secara psikologis. Nah nanti secara fisik ya jelas tadi mungkin ada luka, ada lebam dan sebagainya. Ya paling ekstrim benar bisa terjadi bunuh diri atau balas dendam. Salah satunya yang tadi sempat dijelaskan sama Pak Guru. Baru kemarin hari Jumat itu di SMA 72 Jakarta. Itu dia dibully dari lama salah satu siswa, dan akhirnya dia motifnya ingin balas dendam terhadap orang, padahal yang membuli hanya segelintir orang. Korbannya itu sekitar puluhan orang, dan yang dirawat sampai sekarang itu sekitar 14 orang. Itu dari luka ringan sampai luka berat. Itu hanya beberapa segelintir orang yang melakukan itu, tapi yang kena dampaknya itu justru banyak orang. Nah terus yang kedua ada mahasiswa SMP itu di Jogja itu lompat bunuh diri.
Yang kemarin yang viral banget itu Justice for yang di Bali itu, yang dia lompat dari lantai 4 meninggal. Sebesar itu efek bullying, padahal bullying itu ya kita tahunya fisik, tapi padahal yang terjadi di orang tersebut adalah bullying verbal. Itu ya, segitu parahnya bullying ya. Nah terus nih, apa juga dampaknya pada si pelaku? Bukan hanya si korban juga yang ada dampaknya, si pelaku pun ada dampak masa depan. Pertama, dia tidak bisa kontrol emosi biasanya, terus nanti akan terjadi dampak depresi pada si pelaku. Yang ketiga, dia akan susah cari kerja nanti usia dewasa karena dia tidak bisa menyelesaikan lingkungan sosial gitu ya. Terus apa lagi? Nah, gimana sih caranya nih andai kita jadi korban bullying ya? Apa sih yang harus kita lakukan ya? Nah, sedikit cerita ya. Verbal, mungkin Kak Zuli pernah dapat bullying secara verbal nggak? Apa coba? Nah, bukan. Oke. Karena gini ya, saya sendiri, kenapa saya bisa berbicara gimana caranya kita untuk move to bullying. Nah, move on jangan pikir bullying itu nggak keren gitu. Karena saya sendiri pernah jadi korban bullying. Saya gagap dari saya kecil sampai saya kelas 2 SMA. Saya gagap. Tahu kalian gagap? Tahu nggak? Nih kalau saya ngomong nih, saya di situ. Mau apa? Saya capek. Dari saya kecil sampai saya kelas 2 SMA, saya penderita gagap. Saya gendut, saya gagap. Nah, tapi masalahnya bullying itu masih bisa kita hentikan dari diri sendiri dulu. Ya karena gini, ada satu pepatah yang bilang penghinaan itu bisa terjadi kalau ada penerimaan. Jadi kalau kita abaikan, nggak jadi. Anda nih misalnya gendut yang kalau kita abaikan, orang yang bully kita, dia diam sendiri. Karena dia capek, karena kita nggak ada tanggapan. Nah itu, jadi penghinaan itu akan bisa terjadi ketika ada penerimaan si korban. Ya, nah tapi ini gini, misalnya nih kita cara untuk menghindari bullying, kalau kita tahu misalnya kita akan dapat bullying fisik, ya, bullying fisik akan harus kita lakukan dan kita harus menjauhi orang yang akan membuli kita. Ya, kalau memang itu tidak bisa kita lakukan, itu kita harus laporkan ke bisa kita laporkan ke yang terkait yang mengurus. Misalnya kalau di sekolah nanti kita laporkan misalnya ke ketua kelas dulu, kita di sekolah ya, ke ketua kelas dulu, nanti ketua kelas menanggapi dibagikan ke guru misalnya. Ya, jadi ada tahapan-tahapan. Nah, terus yang ketiga, gimana caranya kita untuk menghindari itu? Jadi, sampai ini kita dibully, kamu gendut, kamu hitam, kamu ini. Usaha untuk memaafkan diri ada namanya self awareness ya. Jadi kita harus memaafkan diri juga. Jadi ini kenapa aku dibully, kok aku dibully, kira-kira salahku apa, kita harus cari tahu. Kalau memang itu bukan kesalahan kita, oke, kita coba untuk menerima ya. Tapi misalnya kalau itu memang benar terjadi, misalnya gendut, ya emang karena kita gendut. Oke, kalau memang kita saya gagal, nih kamu gagal, tapi itu justru akan menjadi catatan saya. Kalau ternyata saya benar deh dibully karena saya gagal, karena saya udah dibully karena saya latihan. Oke, jadi saya nggak mau dibully gara-gara saya gagal. Jadi saya saya latihan supaya saya berhenti gagal. Kalau misalnya saya dibully gara-gara saya gendut nih, cewek-cewek kan ini banget kalau dibilang gendut ya, sensitif banget dia lagi gendut, kamu gendut gitu. Saya akan berusaha untuk diet. Saya ngatur pola makan saya. Oke, kalau misalnya saya dibully, kamu nggak bisa dan saya belajar. Jadi kita bukan fokus dengan apa yang dikatakan si pembuli, tapi kita fokus untuk memperbaiki apa yang kira-kira jadi ujian mereka. Itu. Kalau memang itu tidak ada pada diri kita semua, artinya
seperti saya bilang tadi, abaikan. Ya, karena tadi penghinaan itu terjadi ketika kita ada yang respon. Jadi tolong diabaikan. Ya, terus yang ketiga, ceritalah. Itu penting sekali. Cerita sama orang terdekat. Kalau memang tidak ada yang terdekat, orang tua. Itu kita harus cerita. Ya, karena hal-hal yang kita pendam dari kecil itu sedikit kalau kalian tidak memaafkan, itu yang akan menjadi mental health tadi. Kalian susah konsentrasi, kalian akhirnya bisa berefek ke fisik juga, hanya perkara kalian tidak bisa mengolah itu semua. Pertama, bisa kalian depresi. Yang kedua, bisa kalian gangguan kecemasan, gangguan tidur, gangguan konsentrasi. Bisa berefek ke fisik, betul. Apa? Sakit kepala, nyeri otot, mual muntah, nyeri ulu hati, dan sebagainya. Itu ya, hanya perkataan-perkataan sampai segitu efeknya. Ya. Nah, terus biasanya kan kalau kalian ini kelas berapa semua? Kelas berapa? SMP ya. Nah, kalau adik-adik SMP kan udah ngerti ya, sudah sedikit tidaknya sudah ada pemahaman. Tapi andai kita melihat ada pembulian di sekitar kita, jadi kita harus aware juga. Jadi pembulian itu banyak hal ya. Pertama, si korban dan si pelaku. Yang kedua, ada teman pelaku. Yang ketiga, penonton. Dan yang kelima itu orang yang mengabaikan. Dan ini tidak ada yang benar semuanya. Jadi ketika kita ada melihat pembulian di sekitar kita, itu harusnya kita aware. Harusnya kita peduli. Kalau kita ngerti teman kita dibully oleh si pembuli A, tolong kasih tahu si pembuli itu nggak bagus. Ya. Terus misalnya kalau sampai terjadi ke arah fisik, tolong dilaporkan. Ya, karena itu tidak sesuatu hal yang tidak biasa. Ya, kalau dibiarkan nanti akan terjadi misalnya sekarang cuma nyubit, besok bisa jadi tempeleng, besok bisa nyekek, besok bisa jadi pembunuhan. Nah, itu jadi harus segera ditangani. Ya, jadi kalau kalian lihat pembuli, tolong kalian laporkan ke pihak-pihak yang terkait. Yang paling gampang adalah ketua kelas. Ya, karena kalian sekolah semua. Ya. Terus apa lagi? Nah, kalau ini kan saya sebenarnya kan dari segi kesehatan ya, sebenarnya akan membawa materi panjang lebar ini tadi Kak Muda ya. Tapi ini cukup nggak buat ada nggak yang menanya? Kira-kira apa yang dibingungkan? Ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak? Atau kabur juga boleh deh. Nah, oke. Jadi gini. Itu tadi pertama kali ada pembulian fisik. Fisik itu jelas kita lihat dari segi kita menjambak, menampar, menyubit, itu sudah termasuk bullying secara fisik. Pertama, yang kedua ada secara verbal, kita ngata-ngatain orang yang menghina fisik, kayak tadi ngejek, itu juga termasuk pembulian. Yang ketiga cyberbullying, yang itu sekarang besar banget efeknya. Bahkan kemarin di sini di Lombok Utara kalau nggak salah itu S2 kalau nggak salah itu bahkan bullying di Korea juga. Hanya perkara apa? Cyberbullying. Yang keempat secara sosial, yang kelima ada seksual. Nah, tapi kan kita harus paham dulu bullying itu apa tadi. Bullying itu adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang merugikan dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau beberapa orang yang merasa dirinya lebih dominan. Dan itu dilakukan secara terus-menerus, itu yang benar-benar bullying. Nah, ini juga misal ada sanksi yang manggil nama orang tuanya. Betul, itu juga termasuk verbal, secara verbal. Kalau misalnya ada beberapa orang yang anggap hal itu biasa, tapi buat orang-orang yang memang dia tidak terbiasa hal itu termasuk bullying. Ya, hal-hal yang tidak seharusnya kita ucapkan itu juga termasuk bullying secara verbal. Ya, gitu. Terus, misalnya kalau di remaja sama anak-anak kita bisa melihat tanda
banyak kok Kak. Misalnya kalau pada anak sekolah, kalau ini anak SMP biasanya lebih narik diri biasanya. Narik diri dari teman-temannya, terus terus mulai ada gangguan kecemasan, susah konsentrasi. Itu hal yang walaupun dia tidak cerita, tapi kita sebagai seorang yang lebih dewasa kita harus lebih aware dengan tanda-tanda itu biasanya. Nah, terus kalau pada anak-anak terus biasanya sudah ada gangguan secara fisik juga. Ada dari ulu hati, gangguan tidur, nyeri kepala, dan itu biasanya dikasih obat itu nggak segera. Itu sudah menyerang secara psikologinya. Nah, terus kalau pada anak SD biasanya dia takut masuk sekolah, gitu. Udah takut masuk sekolah, tiba-tiba dia banyak alasan, bolos dan sebagainya. Itu sebenarnya salah satu tanda yang sudah bisa kita, oh ini kenapa nih, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai seorang dewasa, kita tidak harus menempatkan si korban sebagai korban bullying. Karena itu juga bisa mempengaruhi mentalnya. Artinya ketika kita membenarkan, oh saya itu dibully anakku ya kasihan efek, itu kita tidak boleh menempatkan si korban sebagai korban bullying. Tapi kita coba untuk ajak dia berbicara. Kalau memang dia tidak leluasa sama kita bawa ke psikiater, ada psikolog dan sebagainya. Itu bukan tugas kita. Karena kalau kita menempatkan dia menjadi seorang yang korban murni, apalagi kalau anak seusia mereka, itu bisa mengganggu mental health-nya yang ke depan. Dia akan merasa udah diri, kepercayaan dirinya terganggu dan sebagainya. Jadi memang kita juga harus benar-benar belajar. Karena sekarang bullying ini termasuk salah satu yang benar-benar digalakkan untuk diedukasikan karena efeknya segitu besarnya. Ya, itu untuk secara kasat matanya. Nah, ini saya pengen bedah secara kesehatan nih. Kesehatan yang saya harus bedah juga nih. Oke, kalian di sini ada yang ini nggak, ada yang nggak suka sayur nggak? Oke, makannya sehari-hari apa? MBG. Dikasih MBG ya? MBG-nya ada ya? Oke, ada yang suka nyemek nggak? Snack, makan snack, jajan. Kalian setiap hari makan jajan kan? Oke. Terus kalian ada olahraga, ada kegiatan rutin pagi nggak untuk olahraga? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya nih. Jadi kita sharing-sharing nih Pak Guru nih ya. Lagi. Jadi gini, kenapa sekarang mental health menjadi isu yang penting? Kenapa kalau mungkin zamannya generasi milenial ke atas itu ketika kita dibully hanya perkara malah-malah itu akhirnya bisa kita bisa untuk mental kita bisa seperti itu untuk menganggap itu sebagai candaan. Ya, sekarang seperti yang Bapak Guru bilang tadi, dikit-dikit itu akan dibawa ke hati, akan menjadi pikiran, dan itu akan dibilang itu aku dibully, dan itu benar-benar dibawa ke jadi pikiran, akhirnya dia bisa sekedar depresi. Karena apa? Jadi generasi sekarang itu semuanya sangat jelek. Itu semuanya sudah jelek. Apa yang pertama? Jadi gini, sehat itu ada beberapa aspek yang harus kita penuhi. Pertama, secara fisik dulu, dan lahiriah. Kemudian mind, secara pikiran dan body. Body, soul, and mind itu secara sehat, secara seutuhnya. Oke, nah yang sekarang ini adik-adik dia itu kenapa isu mental health karena penting? Karena gini, antibody dan kesehatan mental itu diproduksi 90% itu ada di usus, atau itu ada namanya hormon serotonin yang berperan. Kenapa kalian nih pernah nggak merasa kalau kalian salah makan mood kalian jelek? Pernah nggak? Pernah. Karena apa? Ada namanya hormon serotonin yang diproduksi di usus. Itu yang bisa hormon-hormon yang membuat mood kita bagus, rasa bahagia ada, dan itu hormon yang harus kita tingkatin dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Yang pertama, hormon ada yang harus kita penuhi untuk kalau kita pengen sehat secara mental dan lahiriah dan secara badaniah ya. Yang pertama
itu kita harus jaga pola makan. Pola makan apa yang harus dipenuhin? Kalian penuhin namanya karbohidrat. Karbohidrat itu enggak cuma nasi ya. Kalau kita dulu kita makan ambon, kita makan loma, kita makan, tahu nggak orang adik-adik ini sekarang makannya loma, sebet gitu kan enggak? Nah itu bagian dari karbohidrat. Itu boleh kok tanpa kita makan nasi juga nggak apa-apa. Itu memenuhi karbohidrat. Yang kedua protein itu udah harus mahal. Ada kaldu, ada tempe, ada ikan, ada daging. Itu pemenuhan protein. Dan tidak harus dalam satu piring kalian makan ada tahunya, ada tempenya, ada dagingnya. Tidak, satu protein, satu piring hewani tapi ya. Terus habis itu sayur buah itu wajib. Air putih itu wajib 2 liter sehari. Nah, Bapak Guru juga saya tidak yakin minum 2 liter sehari ya. 2 liter sehari itu minimal paling sedikit. Yang ketiga, terus selanjutnya itu kita butuh apa? Matahari. Fungsinya buat apa? Jadi orang yang masuk rumah sakit jiwa yang akhirnya dapat pengobatan jiwa itu ada namanya obatnya itu namanya serotonin. Dan salah satu terapinya itu apa? Harus melihat matahari atau bright light namanya. Itu seperti itu matahari. Nah sekarang kalian nggak mau lihat matahari karena apa? Takut hitam. Ya termasuk kakak-kakaknya ya. Takut hitam. Padahal matahari itu dia akan merubah zat-zat hormon-hormon yang ada untuk membangkitkan hormon-hormon yang ada di badan kita. Jadi apa tadi? Atur pola makan, kita lihat matahari. Yang terus selanjutnya apa? Olahraga itu sangat penting. Itu mutlak sangat penting. Olahraga itu tidak harus berat. Paling enggak kalian harus jalan kaki 30 menit setiap hari. Tapi kalau untuk usia kalian silahkan olahraga lah. Ya, senam, main ekstrakurikuler, misalnya ada sepak bola buat yang cowok, ada basket, ada bulu tangkis buat kalian yang cewek. Itu mutlak olahraga, itu penting sekali untuk pembentukan vitamin D dan sebagainya untuk penguatan otot. Kalau kayu bakarnya kalian nggak bagus, hormonnya juga nggak akan jalan. Termasuk buat bapak gurunya, ya. Karena gini bapak ya, sekarang adik-adik yang ini penyakit semua serba maju, ya. Semua serba maju sekarang. Banyak yang kena kanker, banyak yang kena kencing manis usia segini, banyak yang kena kanker kolorektal, harus cuci darah dan sebagainya gara-gara apa? Hanya satu pola makan, pola hidup. Gak cuma pola makan tapi aktivitas fisiknya hampir nol. Karena apa? Gadget. Penggunaan gadget lebih dari 2 jam, entah itu usia dari bawah sampai kita, itu kalau lebih dari 2 jam ada namanya brain rot. Itu pembusukan otak dari dalam. Dan itu salah satu penyebab depresi juga. Nah, dan itu nanti yang bisa kayak itu tidak bisa mengendalikan emosinya, akhirnya dia melampiaskan ke temannya yang lebih lemah, terjadilah bullying. Seperti itu. Jadi kenapa kalau mungkin Sida pertanyaan Sida, kok orang tua zaman dulu kok mereka sehat-sehat ya? Karena mereka aktivitasnya banyak. Jalan kaki lebih dari 10.000 langkah setiap hari. Mereka nggak konsumsi gula, mereka nggak konsumsi minyak, mereka pola tidurnya bagus. Nah kita semua ini kita langgar. Kenapa usia 40 tahun kan sudah mulai ada terjadi penyakit. Nah adik-adik generasi ini nggak sampai 40 tahun. Kemarin banget di bulan Oktober di salah satu sekolah di Pringga sana itu kita cek, tapi bukan kami ya di rumah sakit sini, tapi ada teman-teman yang ngecek, ternyata ada 50 siswa yang sudah gula darahnya tinggi. Itu anak SMA, ya sekitar usianya berarti 15 tahun. Itu sudah gula darahnya tinggi. Apa indikasinya ya? Kencing manis. Dan itu kalau kencing manis pengobatannya harus seumur hidup dan susah sekali. Ketika kita sakit fisik, mental kita juga terganggu. Nah itu ya, jadi harus mulai dijaga. Ini bukan perkara bullying dan penerimaan, tapi ketika kesehatan mentalnya terganggu, itu juga bisa menyebabkan banyak hal. Ya, bisa jadi pembuli dan terbuli. Ya, dan yang paling gampang itu adalah diolah itu adalah makanan. Itu 90% itu pengaruh sekali untuk kesehatan mental. Ya, gitu.
Ini ada yang mau nanya enggak? Biar kalian nggak ngantuk, boleh? Boleh berdiri ya tak? Izin berdiri Pak Guru ya? Ya. Ya boleh berdiri aja tak? Namanya siapa? Oke, ini ada Widya kan? Air apa yang harus dikonsumsi? Air putih, ya, bukan minuman bersoda, bukan minuman teh pucuk, bukan olson, bukan apa sekarang yang lagi hype, sirup, bukan air putih, air mineral. Dan itu kalau kalian minum 2 liter itu seberapa? 18 sehari itu minimal. Boleh air hangat, boleh air es, tapi air es kan bukan masalah ke penyakitnya ya, tapi bisa menurunkan imun gara-gara dingin. Biasanya ini tidak terima tenggorokan ya. Air baiknya ya air biasa atau air hangat lebih bagus lagi. Ya, itu 18 sehari. Ya, jadi air keran itu dimasak dulu, bukan masalah bagusnya atau enggak, tapi kadang masih ada bakterinya yang kita tidak sadari. Ya, tapi tidak apa-apa, betul harus ditanyakan daripada kalian bilang, oh ini air putihnya saya boleh minum ya, kok dari kerannya saya minum aja, namanya air putih, enggak gitu juga ya. Yang itu penting, kalau dia tidak tanya kalian kan nggak paham. Air yang sudah dimasak kalau di sini kita ya, saya boleh silakan. Begini anak-anak itu tahunya air putih itu sudah umumnya ini. Tahunya air putih tapi nggak bagus semua begitu. Kira-kira soalnya sih kan anak ada air yang tabung pakai bak, ada pakai power itu. Mereka minum semuanya itu. Ya, nanti. Kan air putih ya kurang. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, terima kasih banget ya, saya jadi belajar sudah. Air putih yang sudah layak diminum, artinya sumber mata airnya betul ada di Lemor, itu banyak sekali kayak banget. Kami belum tentu punya mata air sebersih di Lemor ya, air bersih. Tapi ketika dia ditampung dalam waktu yang lama kan ditampung ya, itu nanti bakteri ada di situ. Kalaupun ada di keran misalnya, kalau kerannya tidak dialirkan secara, tidak dibersihkan secara terus menerus, tidak di follow up, itu jadi sumber bakteri juga. Jadi ketika misalnya kalau ada air tabung nih atau enggak air keran, baiknya dimasak dulu. Nah kalau di luar sana boleh ya, mata airnya langsung itu terkontaminasinya sedikit sekali, jadi boleh gitu. Terus apa lagi yang dibilangin? Makan sayur harus, itu wajib. Jadi sekarang tuh nggak suka makan sayur, makannya apa? Jajan. Saya tidak pernah melarang jajan, tapi dibatasin. Paham kata dibatasin? Kalian harus mulai bikin program untuk diri sendiri. Oh, saya boleh makan snack 2 kali seminggu. Oke, hari saya cheating nih, hari Senin sama hari Minggu gitu. Boleh. Tapi jangan setiap hari, karena apa yang kalian makan sekarang itu nanti dampaknya di 10 tahun ke depan. Kalau kalian sakit itu udah capek sekali kita untuk ngobatin. Tapi penting daripada itu, makanan yang kalian makan sekarang itu bisa mengganggu mental health kalian. Ya, itu ada lagi mau nanya? Boleh nanya apapun boleh. Boleh. Termasuk dong, tadi sudah ditanyakan sama Pak Guru ya tadi, kalau kita nyebutin nama orang tua itu termasuk bullying nggak? Termasuk kalau kita sampai sakit hati ya, dan itu dilakukan secara terus menerus, terus itu untuk menghina, itu termasuk bullying secara verbal ya. Jadi kalian juga hati-hati nih tipe teman kalian, karena tidak semua orang sama.
Kalau misalnya dia anaknya sensitif, ketika kalian sebut hal seperti itu, pasti dia membawa ke hati. Dan itu dipendam dalam jangka waktu yang lama, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kedepannya. Apakah dia akan balas dendam, ya apakah untuk mengganggu dirinya sendiri. Yang kalau misalnya kalian, kan tadi saya udah bilang ya, cara untuk kita menghindari, cara kita untuk menghadapi bullying apa tadi coba? Apa? Apa? Oke. Ya, penghinaan akan terjadi ketika ada penerimaan atau ada respon. Ya, jadi kalau misalnya kita misalnya ya udah didiemin dia pasti akan capek sendiri. Pasti dia akan berhenti sendiri. Tapi kalau misalnya itu tidak kita terima, kita tidak mau kan, paling gampang akan dikecoh, ya. Paling gampang. Nanti di pihak sekolah juga mungkin kita buat aturan yang jelas, karena bullying itu terjadi karena salah satu peraturan yang tidak tegas. Sekarang memang harus dibuat peraturan tegas. Sanksinya apa? Sanksinya nggak main-main. Itu tergantung dari kasus apa yang kalian lakukan. Itu bisa jadi hukum pidana atau pidana, bisa masuk ke penjara. Ada beberapa kasus yang bisa nyampe ke penjara. Ya. Baik verbal, baik fisik, itu semuanya ada. Gitu. Terus, apa lagi ada yang mau nanya? Ini yang cowok-cowok. Ini biasanya tuh suka merasa gagah sendiri gara-gara dia bisa paling jago deh. Bullying sebenarnya si pembuli itu dia biasanya justru dia tidak baik-baik saja dalam kehidupannya. Biasanya dia ada tekanan mental dari lingkungan pertama yang sering terjadi, dari orang tua, dari lingkungan. Nah, tapi ketika dia merasa berpower, dia lebih kuat daripada kita, pasti dia membuli orang yang lebih lemah. Tidak ada ceritanya seorang pembuli itu lebih lemah daripada yang dibully. Betul? Nah, jadi ketika memang terjadi bullying, abaikan aja. Ya, misalnya kalau masih kuat dengan pengabaian secara verbal, diabaikan. Kalau misalnya secara fisik masih kuat, diabaikan, hindari dulu ya, hindari dulu. Kalau memang sudah terlalu menyakiti, laporkan. Ya, laporkan. Nah, nanti untuk urusan kedepannya kita juga, jadi kita harus juga belajar untuk saling menerima ya. Kadang dia membuli kita karena memang dia butuh perhatian. Kita juga harus cari tahu, kok tiba-tiba kamu membuli saya, salah saya apa misalnya. Terus ada kamu, kadang dia butuh seseorang yang mendengarkan dia. Mungkin siapa tahu keadaannya lebih tidak baik saja daripada kita. Jadi mungkin dia butuh teman. Ya, gitu. Jadi jangan dijambu langsung tiba-tiba dulu. Lihat dulu step mana yang sampai kita bisa terima. Ya, kalau tidak bisa terima, laporkan. Intinya laporkan, cerita. Ya, kalau sudah tidak bisa itu, ya itu demi kesehatan mental kita. Kalau saya pribadi boleh dijauhi. Kalau saya pribadi, ya. Tapi manusia itu bisa belajar. Jadi tidak selamanya dia salah. Jadi tidak selamanya dia keliru. Yang keliru adalah ketika kita membiarkan orang berbuat salah tidak kita tegur. Kalau dibiarkan lama, nah itu yang jadi masalah. Ya, kalau kita misalnya anggap itu salah, tegur, ketika dia tidak bisa mendengarkan kita, baru deh, oke deh, saya sudah cukup untuk memberitahu kamu, saya cukup menjadi teman yang baik. Kalau kamu tidak dengarkan saya, mungkin kita tidak cocok untuk menjadi seorang sahabat. Kita sadar tahu aja. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Ya, boleh. Bagus, ya. Pertama, ya. Betul, karena kencing manis itu sekarang anak-anak 5 tahun pun banyak sekali yang kena. Jelas kencing manis itu apa? Kadar gulanya terlalu tinggi di darah. Nah, itu biasanya penyebabnya banyak sekali. Biasanya ada keturunan.
Tapi kalau kita udah ngerti ada keturunan, artinya kita harus lebih waspada ya. Resiko kita akan 3 kali lipat daripada orang biasa. Jadi kalau orang biasa makan gula 1 sendok itu dia mungkin akan kena kencing manis di usia 60 tahun. Tapi kalau kita ada keluarga yang kena kencing manis, mungkin kita kena umur 20 tahun ada ya. Nah, tapi lebih penting dari itu 90% disebabkan karena pola hidup alias pola makan. Kalian setiap hari konsumsi minuman manis. Makan pagi minumnya paginya es teh. Nah, terus habisnya lagi jam 10 pagi kalian boba ya. Jam 12 kalian minum teh pucuk. Terus jam 3 nanti kalian minum Omson. Terus nanti malam lagi kalian bikin minuman manis. Itu dilakukan secara terus-menerus, itu akan bisa jadi kencing manis nanti tergantung badannya. Ada yang 5 tahun kemudian, ada yang 10 tahun kemudian gitu ya. Jadi hindari makanan manis dalam bentuk apapun. Seberapa sih badan kita terima manis harian? Cuma 4 sendok teh. 4 sendok teh itu kecil. Itu batasan minuman manis kalau kita pengen sehat di waktu panjang. 4 sendok teh, bukan 4 sendok makan. 4 sendok teh, oke? Nah, tapi terus habis itu selain manis, tepung-tepungan, kue-kuean itu bukan tidak boleh, sekali lagi bukan tidak boleh, tapi dibatasin. Terus yang ketiga, snack. Nah, bukan karena manisnya, tetapi snack itu bisa mengganggu sel dalam tubuh kita. Dia bisa bikin radang, sel kita tidak sehat. Dia waktunya dia beregenerasi, namanya dia bermati kedua. Jadi sel kita jelek. Jadi itu ya, pola makan dan olahraga. Tapi manis terutama, terus habis itu segala bentuk tepung-tepungan, gorengan termasuk salah satunya tepung-tepungan ya. Habis itu snack. Itu dibatasin, bukan berarti nggak boleh, dibatasin. Olahraga sangat penting. Kalian harus mulai dari sekarang, mulailah olahraga. Ya, biar sehat ya. Ya, laki-laki ada yang mau nanya lagi nggak? Sudah nggak ada yang mau tanya lagi? Ada yang sudah nggak mau tanya lagi? Iya. Jadi kan ada sanksi ya. Sanksi itu biasanya, makanya sekarang kita minta tolong dari pihak sekolah itu membuat sanksi tegas untuk bullying ya. Jadi nanti dibuat apapun, misalnya mencemooh nih, oh ya jangan bersihin ini misalnya, itu nanti dilakukan sama pihak sekolah untuk membuat peraturan tegas terhadap bullying, karena efeknya nggak main-main ya. Terus tapi efek jangka panjangnya itu bisa si pembuli dan terbuli itu bisa ke efek masa depan ya, depresi, gampang cemas dan sebagainya. Dan bahkan tadi seperti saya bilang ada hukum pidana dan perdata tergantung dari kasusnya ya gitu. Kalian mau hidup di penjara enggak kan? Enggak ya. Oke. Selama yang namanya pasal keberatan, artinya ya dia mengganggu si korban, artinya ya selama dia melakukan keberatan boleh ya, boleh ya. Tapi itu kan nanti akan dibuat dibentuk badan di sekolah yang bisa mediasi, yang bisa ini. Jadi perkara mental itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat kompleks. Jadi kita menempatkan diri kita dalam tergantung case biasanya. Nah, jadi itu yang dibuat sekali lagi nanti ya. Ada yang bertanya lagi, ini sudah mau azan, sudah mau
sedikit saya serahkan ke Pak Zuri lagi ya. Terima kasih banyak Kak, sudah banyak sekali ya ilmu-ilmu yang sudah dokter Jaya berikan ke kita. Karena waktu menunjukkan azan asar, jadi kita istirahat sholat dulu. Setelah itu kita lanjut diskusi ya setelah kita sholat. Mungkin tadi udah yang setelah sholat baru kita ya kami. Baik, terima kasih banyak. Mungkin boleh adik-adik kembali ke tempat penahnya, boleh sholat dulu dan mau sholat di sana biasanya berjamaah. Nanti kita lagi setelah sholat berjamaah ya ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, masih direkam. Belum. Maaf, Pak Guru.